Oke, saya langsung share screen aja ya. Yang mau sholat nggak apa-apa sih kalau mau gantian. Oke, kita masuk ke sebenarnya ini agenda minggu ketiga tentang metode analisis SWOT. Dan minggu ketiga itu berarti besok ya. Tapi saya kasih pengantarnya dulu sebelum kalian diskusi mandiri. Nah, analisis peluang usaha itu sebenarnya apa? Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan riset, perencanaan, prediksi, hingga proses evaluasi suatu usaha, baik yang udah dijalankan maupun yang baru akan dimulai. Nah, tujuannya tuh apa? Si analisis peluang usaha ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui satu, potensi laba rugi, yang kedua, teknik pemasaran yang tepat, kondisi persaingan, kemudian produk atau jasa apa yang sebenarnya lagi dibutuhkan oleh masyarakat, meminimalisir kerugian dan validasi bisnis yang layak dijalankan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu bisnis itu bisa dikelompokkan jadi dua ya, yang internal maupun eksternal. Kalau internal itu berarti dari dalam gitu, sumber daya atau pengalaman yang kurang misalnya, itu bisa jadi salah satu penghambat. Nah, beberapa faktor contoh lainnya adalah misalnya pendanaan. Jadi misalnya modalnya kurang, kemudian investasinya kurang gitu. Kemudian yang kedua sumber daya fisik, misalnya fasilitas, peralatan, lokasi. Bisa juga kan ada yang misalnya terbatas fasilitasnya atau peralatannya sehingga itu menjadi suatu kelemahan tersendiri gitu. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusianya, yaitu jumlah orang atau tim yang terlibat, jumlah audiens, jumlah karyawan atau sukarelawan. Yang keempat adalah akses ke sumber daya alam. Ke sumber daya alam dan juga ke merek dagang, paten, dan hak cipta. Kemudian ada juga proses yang lagi dialami saat ini, misalnya sistem perangkat lunaknya belum stabil, kemudian juga program karyawannya juga belum matang, misalnya itu bisa jadi menghambat gitu. Nah, faktor eksternal itu apa? Berarti faktor yang ada dari luar, misalnya tren pasar. Itu tadi kayak misalnya tren pasar kalau mendekati hari raya, keagamaan itu biasanya berbeda daripada di bulan-bulan lainnya misalnya. Kemudian tren ekonomi, misalnya kalau dulu orang lebih suka naik taksi, sekarang orang lebih suka naik maksudnya taksi yang Bluebird dibandingkan taksi yang Gojek gitu. Terus juga misalnya dulu orang lebih suka pakai cash, sekarang mereka lebih senang kalau misalnya pakai e-money misalnya gitu. Kemudian pendanaan itu juga bisa jadi faktor eksternal, demografi, hubungan dengan atau partnership dengan mitra, kemudian juga peraturan pemerintah itu bisa juga mempengaruhi. Tadi udah ya. Nah, metode SWOT itu apa? Nah, SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, sama threats. Jadi metode analisa yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan bisnis. Nah, si internal tadi itu masuk ke strength sama weakness, dan si eksternal itu masuk opportunity atau threats. Si strength ini apa? Kalau dari harfiahnya ya, strength adalah kekuatan. Jadi faktor internal apa yang bisa jadi kekuatan kalian? Contohnya produk, misalnya produknya itu apa nilai lebihnya dibandingkan produk lain. Misalnya ketika IKEA dibandingkan toko mebel di Jepara misalnya gitu. Apa yang jadi nilai unggul IKEA? Satu, karena desainnya lebih minimalis. Yang kedua, karena bisa dirakit sendiri, sehingga nggak perlu ketika di delivery nggak perlu kita butuh truk yang besar karena semuanya itu harus di reassemble sendiri gitu. Jadi bisa di pack-pack kecil. Ini contohnya IKEA, saya tadi buka. Nah gini. Jadi IKEA itu kan konsepnya adalah dia jual furniture, tapi kita yang harus assemble atau nyusun sendiri gitu. Kayak misalnya untuk sebuah meja itu cuman dikirim satu box begini nih misalnya. Nah, kita harus susun sendiri menjadi meja gitu. Beda banget sama misalnya mebel di Jepara yang nggak bisa di reassemble sehingga kalau beli benar-benar harus nyewa truk dari Jepara ke Bogor misalnya gitu. Nah,
Nah, apa yang kita punya yang bisa lebih kuat dibandingkan produk orang lain itu kita sebut strength. Bisa bentuk service, misalnya ketika ada jasa konsultasi atau jasa, misalnya kita jual produk nih, misalnya aquaponic kits. Nah, kita sertakan video tutorialnya atau misalnya call center 24 jam ketika misalnya si konsumen itu dapat masalah dalam merangkai si aquaponic kitsnya itu. Nah, itu bisa jadi kekuatan yang membedakan dari pesaing bisnis kita. Nah, kalau weakness itu apa? Weakness adalah bagian internal dari perusahaan kita atau dari bisnis kita yang masih lemah dibandingkan oleh orang lain. Kayak misalnya contohnya apa ya? Contohnya Bluebird versus Gokar misalnya. Bluebird itu kalau strength-nya dia lebih aman karena drivernya itu semua misalnya udah jelas track recordnya gitu. Kemudian dia unggulnya juga dia punya mobil yang mewah gitu ya untuk yang Silverbird kelasnya atau Golden Bird. Tapi kelemahannya adalah di harga. Mereka nggak bisa perang harga lawan Gokar misalnya. Kemudian mereka juga nggak banyak tersebar di beberapa kota misalnya gitu. Nah itu bisa jadi weakness dari bisnis gitu. Nah sekarang kalau opportunity sama threat itu apa? Nah ini kan faktor eksternal ya. OT ini faktor eksternal. Opportunity adalah peluang. Jadi contohnya pandemi misalnya. Ketika pandemi berlangsung, ada opportunity atau peluang untuk bisnis masker dan hand sanitizer. Nah, itu yang disebut sama peluang. Jadi datangnya dari luar, tapi membantu kita untuk menjalankan bisnis ini gitu. Kemudian threats. Threats itu adalah ancaman. Ini juga dari luar atau eksternal. Jadi contohnya apa ya, kalau ancaman persaingan misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita mau jadi salah satu merchant di Shopee, threats kita adalah pesaing besar yang bisa mainin harga gitu, yang bisa ngejual dengan harga lebih rendah. Jadi O sama T ini datangnya bukan dari produk kita atau service kita atau bisnis kita, tapi dari orang lain. Nanti kalau misalnya kalian udah punya nih SWOT-nya, nanti akan ditimbang nih, apakah strength-nya lebih besar daripada weakness-nya, apakah opportunities-nya lebih besar daripada threats-nya. Kalau kalian punya beberapa ide, kemudian kalian bikin SWOT-nya masing-masing, maka ntar kalian bisa lihat nih, bisa ngambil keputusan, kira-kira ide bisnis apa yang paling kuat, yang paling strength, tinggi, dan yang paling opportunities-nya tinggi gitu. Nah, itu yang akan dipilih jadi bisnis yang akan dijalankan. Jadi ketika kita udah timbang semuanya, kita bisa mengambil keputusan apakah bisnis ini layak atau apakah ada strategi khusus supaya si weakness-nya itu bisa diatasin dan threats-nya itu bisa diatasin juga. Tugas praktikumnya adalah membuat analisis SWOT untuk peluang usaha kelompok. Jadi kalau minggu lalu kalian udah punya ide usaha, silahkan kalau mau dirubah lagi nggak apa-apa setelah mendengar tadi beberapa ide-ide ya. Silahkan bikin analisis SWOT-nya untuk satu ide aja, satu ide yang terpilih, kemudian bikin 2 lembar lah. Jadi yang satu itu yang internalnya, tadi SW, dan lembar yang lainnya itu OT-nya, eksternalnya, opportunity sama threat-nya. Slide yang lainnya bolehlah nama kelompok dan nama usahanya gitu. Jadi di refresh lagi usahanya itu mau seperti apa, bidangnya apa gitu. Nah, waktunya terserah karena ini mandiri ya. Biasa sih kemarin 30 menit. Tapi kalau kalian mandiri jadi bisa bisa lebih dari itu. Apalagi kalau mau ganti ide itu bisa silakan aja gitu. Nah, besok kita akan ketemu lagi langsung presentasi 10 menit per kelompok. 10 menit itu 5 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab atau kasih tanggapan. Jadi kalau misalnya semakin lama presentasinya, tanggapan yang akan dikasih akan semakin sedikit. Begitu tugas dari saya, apakah ada pertanyaan? Masih ingat kan kelompoknya ya kemarin? Masih Bu, masih. Oke, untuk yang baru masuk tadi ada 6 orang ya. Udah saya bagi ya kelompoknya. Langsung aja masuk ke kelompok 2 sampai kelompok 7. Gitu. Oke, kalau gitu besok kita ketemu ya jam 10 pagi ya. Jam 10 sampai jam 12. Tapi biasanya saya Rabuan sih, Rabu itu
Gimana ya? Kalian nggak ada jadwal karena memang Rabuan sih. Dosennya pada Rabuan. Gimana Besok nih? nggak ada kegiatan, takutnya ada disnatalis. Ada jadwal lain nggak yang masih free? 2 jam nggak apa-apa. Antara jam 4 sampai jam 6 ya. Eh, Gimana nih? Kapan nih bisa penggantinya nih? Ada yang mau nanggepin? Duta Ramadan. Iya, Bu. Jadwal kosongnya kapan? Jadwal kosong ya. Paling kalau besok pun paling itu dari jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6 saya nggak bisa. Kalau Kamis tapi ada daskul. Kamis ada kosong nggak? Nggak ada, Bu. Mulai dari jam 8 sampai jam 6. Jumat? Sabtu, emang pernah praktikum Sabtu? Ada, Bu. Ada beberapa orang yang dapat praktikum di hari Sabtu. Oh gitu. Iya, Bu. Praktikum Sekitar apa? 50%, Bu. Oh, KPK, praktikum Bu. apa? Kewirausahaan nih, Bu. Oh, kalian ngambil KPK juga? Sebagian, Iya, Bu. Ngambil, Bu. Iya, Beberapa, Bu. Di semester yang ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh iya, oh kirain KPK tuh lebih awal dapatnya. Ini semester berapa sih? 5, Bu. Oh, bukannya semester 3 gitu ya KPK? Enggak. Di Terus semester beda 3 nggak? pada ngambilnya Prilkon, Bu. Terus beda nggak sama Tekno ininya, kuliahnya KPK? 11-13 lah, Bu. Tapi disuruh bikin ini juga, ide bisnis gini? Apa Iya, enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, oke. Ya tambah mateng lah berarti di 1 semester ini ada 2 yang tentang kewirausahaan. Siapa dosennya, dari BDP atau bukan? KPK? Bukan ya? Iya, ada, Bu. Ada Oh. Bu Yani. Jadi lebih general ya, nggak mesti ke BDP ya. Cuma bedanya kalau bisnis yang ada di Tekno ini yang harus dibuat harus ada hubungannya sama budidaya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin fileting atau misalnya makanan siap saji, itu harus ada traceability-nya ke ikan-ikan yang dibudidaya gitu. Kalau KPK kan bisa general mungkin ya. Kalau di Tekno nanti bikin usahanya harus link sama kegiatan budidaya. Oke, jadi kapan nih bisa ada pengganti nih? Apa mau hari Sabtu? Besok. Gue nawarin tadi Senin. Dia nggak tahu Senin. Sabtu katanya ada Aquafest, Bu. Sabtu setelah ada KPK ada Aquafest, Bu. Sabtu. Oh iya, Iya, banyak oke. panitia katanya, Bu. Atau emang harus minggu ini ya, Bu? Atau gimana? Kalau minggu depan kapan? Paling Senin pagi, Bu. Tapi Ibu Kita yang yang bagian benar-benar kosong paling Senin pagi, Bu, dari jam 7 sampai jam 10. Cuman tadi kata Ibu kan Ibu nggak bisa, Bu, kalau Senin pagi, Bu. Iya, soalnya kita beda waktu 5 jam. Kalau pagi saya malam di sini. tengah malam ya, Bu. Iya, gimana tuh? Oke deh, kalau Senin tadi jam berapa sampai jam berapa paginya? Jam 7 sampai jam 10, Bu. Waduh, berat sih ya. Jam 11 ada kegiatan. Kita kalau Senin dari jam 10 sampai jam 11.40 itu ada kuliah, Bu. Sama nanti lanjut lagi jam 1 sampai jam 4. Jam 4 sampai jam 6? Nggak ada, Bu, kosong. Itu aja deh, jam 4 sampai jam 6 Senin ya. Senin sore ya, Bu? Oke.
Oke, Bu. Oke, siap, Bu. Kalau hari lain nggak ada berarti? Kalau hari lain rata-rata kosongnya di sore sih, Bu. Rata-rata dari jam 4 sampai jam 6, Bu. Hari apa aja tuh? Selain Jumat. Senin. Hari Selasa. Selasa ini. Habis ini kosong. Mau lanjut aja apa ini sekalian? Kan belum Ini buat udah jam PPT-nya, 4. Bu. Tapi PPT kan Bu, yang mau dikasih. PPT setengah jam. Gimana? Tapi too much sih. Pasti otaknya udah full. Jangan deh. Iya, Bu. Selain Selasa, Jumat, Bu. Jumat ya. Jam 4 sampai jam 6 itu berarti jam 11. Saya kayaknya nggak bisa, saya masih ada kuliah juga di sini. Rabu sore, Rabu sore Bisa, sampai Bu. jam 4, Bu. Tapi Oke. di Rabu itu kita ada kuliah jam 8 sampai 9.40, Bu. Iya. Oh, ternyata maksudnya malam, jam 8 malam. Jam 8 pagi enggak. kan? Pagi, Bu. Pagi Rabu itu ada jam 8 sampai jam 9.40. Kemudian dilanjut jam 1, Bu. Jadi sebenarnya kayak bisa diambil jam 10 sampai jam 12 gitu, Bu. Kalau cuma 2 jam. Ya itu, tapi saya Rabuan. Iya, Bu. Ini sore maksud saya yang jam 4 sampai jam 6. Rabu bisa nggak? Kosong sih, Bu. Kosong, Bu, kalau sore, Bu. Itu aja ya. Berarti 10. tetap besok, Bu. Atau Iya, minggu gimana? depan. Besok? Atau minggu besok. Berarti besok sore, Bu. Iya. Gimana? Itu kalau kelas lain cuman setengah jam kok bikin PowerPoint-nya. Tapi besok saya bisanya jam 4.30 berarti. Cuman 1,5 jam lah. Atau 2 jam sampai 6.30. Jadi 4.30 sampai jam 6 lah kira-kira. Kurang nggak ya? Tapi takut nabrak maghrib ya. Udah deh, gini aja deh. Senin depan aja kalau gitu ya. Senin depan berarti jam 4 sampai jam 6 ya. Sore. Oke, Bu. Boleh, Bu. Baik, Bu. Boleh, Bu. Tapi Selasanya kita ada lagi kuliah, ada lagi praktikum berarti. 2 hari berturut-turut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Apa, Bu? Daripada Oke. nanti kita Itu penggantinya. 2 jam udah kehitung satu pertemuan atau ada 2 jam berikutnya lagi, Bu? Maksudnya gimana? Kan satu ini harusnya 3 jam ya. Iya, Bu. Nah itu tadi yang 1 jam saya minta diskusi mandiri. Jadi ketika masuk Oh. tuh udah tinggal presentasi gitu. Gimana? Tapi saya tanya dulu deh sama KTU, boleh nggak modelnya kayak gitu? Karena biasanya kan langsung pas di Zoom kalian diskusinya, jadi kelihatan. Karena di-record kan. Biasanya kalau matkul lain bisa diskusi di luar ini, Bu. Misalnya kita praktikum 3 jam, Bu. Nah, praktikum di Zoom-nya itu 2 jam, sisanya itu di luar Zoom, Bu. Biasanya nge-Zoom sendiri sama kelompok. Biasanya. Oke. Ya udah Iya. berarti nggak ada masalah ya. Kalau gitu Senin besok jam 4 sore sampai jam 6 sore ya kalau gitu. Saya juga langsung sih karena tekno yang satunya itu juga jam 1 sampai jam 4. Berarti habis itu langsung ke kelas ini. Tapi lebih baik gitu sih daripada diganti Oktober kan, terlalu jauh waktunya. Nanti kalian ini telat banget gitu dibanding yang lain. Oke, kalau gitu saya tutup ya praktikum kali ini. Makasih banyak. Berarti tadi yang komunikasi sama saya Fadli ya? Fadli ya, oke. PJ-nya Iya, Bu. Fadli berarti? Iya, Bu. Oke, Fadli. Oke, kalau gitu saya tutup. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup ya praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh.